Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Untuk cerita kali ini, ada sebuah cerita dari akun Twitter yang bernama @atar01putra. Cerita kali ini yaitu cerita yang berjudul Pernikahan Gaib Buaya Putih. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Seperti biasa, bagi teman-teman yang mau membaca secara langsung ceritanya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Oke, tak usah lama-lama, mari masuk ke ceritanya. Sebuah pesta pernikahan akan digelar. Undangan sudah banyak tersebar. Namun, siapa yang akan menikah? Kisah nyata sepasang suami istri yang memiliki anak seekor buaya. Tahun 2008, waktu itu saya masih berumur 8 tahun, dan ayah ibu saya mengajak untuk pergi ke desa ST, untuk pergi ke acara pernikahan. Ketika saya melihat isi undangan tersebut tertulis, Nur Hasana binti Muhammad Aini, dengan Haji Hasid bin Muhammad. Bahkan tidak pernah berpikir sekalipun di benak saya waktu itu, jika Nur berwujud buaya dan Basit berwujud ular. Sebuah pernikahan yang menerjang logika sehat. Namun yang namanya pernikahan, pastilah ada pesta. Begitu juga dengan pernikahan ini. Pagi itu ayah dan ibu mengenakan pakaian layaknya pergi kondangan. Karena masih anak-anak, saya pun mau ikut. Dan ayah saya melarang karena tempatnya sangat jauh. Dulu dari kota Kuala Tungkal menuju desa tersebut hampir makan waktu 3-4 jam. Karena memang jalannya memutar tidak seperti sekarang, yang hanya dilakukan dalam 2 jam kurang saja sudah sampai. Karena ngotot mau ikut, akhirnya ayah pun menyerah dan mengizinkan saya untuk ikut. Lamanya perjalanan yang telah ditempuh, akhirnya kami pun sampai. Seperti pesta pada umumnya, menggunakan tenda, namun tidak ada pelaminannya. Kemudian saya semakin penasaran. Bu, katanya pergi acara nikah, kok pengantinnya nggak ada? Tanyaku kepada ibu waktu itu. Namun ibu tidak menjawab. Ibu seperti mencari-cari sesuatu. Dan ketika banyak orang bersalaman dengan sepasang suami istri, ibu pun mendekat dan menyalami orang tersebut. Kemudian bertanya, Nur Hasanahnya di mana kak? Boleh saya melihat? Ucap ibuku kepada orang tersebut. Oh iya, mari bu, silakan. Pengantinnya sedang berada di kamar. Ucap ibu itu kepada ibuku. Kemudian ibuku masuk dan menggandeng tanganku. Berbeda dengan ayah justru duduk di luar karena banyak temannya yang juga datang dari kota yang sama hanya untuk pergi ke acara ini. Kemudian aku dan ibuku pun masuk. Di dalam ternyata sudah ramai orang. Kamarnya dihiasi seperti kamar pengantin pada umumnya, bahkan lebih mewah, seperti singgasana kerajaan yang dibuat 7 tingkat tangga untuk menaiki kamarnya, dan hiasannya serba kuning. Dari sarung bantal serta tirainya, semua warna kuning. Kemudian di bawah ada sebuah penghalang seperti kandang kayu. Orang yang ingin melihat tidak boleh melewati kandang kayu tersebut. Sangat jelas kelihatan di singgasana tersebut, terlihat buaya putih dengan moncong panjang, sedang berbaring. Dia hanya diam ketika orang di hadapannya sangat ramai melihat dirinya. Kemudian ibuku pun mendekat kepada ibu pemilik rumah tadi. Bagaimana bisa ibu memiliki anak seorang buaya begini, bu? Lantas pertanyaan itu langsung membuat ibu yang punya rumah terdiam. Matanya seperti menerawang, mencoba mengingat apa yang terjadi pada waktu itu. Semua seolah telah tersusun dan hanya tinggal diutarakannya. Para tamu yang berada di dalam rumah pun diam dan duduk, seolah ingin tahu juga tentang bagaimana asal mula buaya itu menjadi anaknya.
Dan kisahnya dimulai di sini. Di sebuah rumah yang letaknya tak jauh dari perkebunan karet, tepatnya di BL, Sumatera Selatan, hidup sebuah keluarga yang memiliki 3 orang anak. Sang ayah yang bernama Saini atau biasa dipanggil Aini, dan istrinya Asma, serta 3 orang anaknya Dani, Adi, dan Fendi. Mereka hidup seperti orang pada umumnya. Sang ayah bekerja sebagai penyadap ketak karet, dan sang ibu mengurus rumah tangga. Pagi itu Saini duduk di kursi depan rumah yang terbuat dari bambu sambil menyantap pisang goreng serta kopi di meja. Setelah memakan beberapa pisang goreng, Saini pun memutuskan untuk pergi menyadap ketak karet yang memang pekerjaan dia sehari-hari. "Bapak pergi dulu ya, Bu," ucap Saini dengan suara agak keras karena istrinya Asma sedang berada di dalam mencuci pakaian. "Iya, Pak, hati-hati," jawab Asma dari dalam rumah. Kemudian Saini pun pergi dan bekerja sebagaimana biasanya. Mereka pun menjalani hidup sebagaimana biasanya. Rutinitas Saini yang bekerja kemudian pulang pada sore hari, bercengkrama dengan anak setelah pulang kerja, seperti keluarga bahagia yang hidup sederhana pada umumnya. Sampai saat Asma mengandung lagi. Asma mengandung anak keempat setelah Fendi. Di usia kandungannya yang 4 bulan, Asma ngidam seperti ibu mengandung pada umumnya, sampai ketika di waktu malam Senin. "Pak, Pak." "Ada apa, Bu? Si Dede mau apa?" ucap Saini sambil mengelus perut Asma. "Ayam bakar, Pak." "Hah? Malam begini? Di mana mau carinya, Bu?" Kemudian Asma sedikit mengerutkan dahinya. "Potong saja ayam yang di kandang 1, Pak. Bapak bakarin di belakang. Nanti biar ibu buatin bumbunya." Iya deh kalau gitu," ucap Saini sambil berdiri dan mengambil pisau tajamnya. Setelah itu ayam sudah disembelih. Saini pun merebus air sebentar, lalu mencelupkan ayam tadi dan segera mencabuti bulu ayam tersebut. Setelah itu dia menggali lubang kecil yang di atasnya diletakkan kayu melintang seperti panggangan. "Mana bumbu bakarnya, Bu?" teriak Saini dari luar rumah. Kemudian tak lama Dani pun menghampiri Saini sambil membawa mangkuk yang berisikan bumbu bakar yang dibuat Asma tadi. "Ini, Pak, bumbunya," ucap Dani sambil memberikan mangkuk itu kepada ayahnya. "Loh, kamu kok belum tidur, Nak?" ucap Saini sambil mengambil mangkuk itu. "Tadi udah tidur sih, Pak, sama adik-adik, tapi kebelet mau pipis. Lihat ibu ngulek bumbu." Dani tanyain, "Katanya buat bakar ayam." Udah selesai pipis, ibu malah manggil, katanya kasih ke bapak. "Ya udah, kalau gitu naik ke rumah lagi, lanjut tidurnya." "Nanti aja, Pak. Dani mau bantu bapak," sambil mengambil ranting-ranting pohon yang bertaburan di tanah. "Besok kamu mau sekolah, nanti kesiangan, Nak." "Enggak kok, Pak. Cuman sebentar." Kemudian ranting tadi terkumpul banyak dan Saini mulai menghidupkan api untuk memanggang ayam yang sedari tadi sudah disiapkannya. Tak lama ayam yang tadi pun sudah selesai dipanggangnya. Kemudian Saini pun naik ke rumah sambil menggandeng Dani, anaknya tersebut. Dilihatnya Dani seperti menahan kantuk. "Ini, Bu, ayam bakarnya," sambil memberikannya kepada Asma. "Makasih ya, Pak." Asma melihat Dani yang lesu seperti seorang yang tengah mengantuk tersebut, langsung menyuruhnya ke kamar untuk segera tidur. "Nggak cicipin ayam bakarnya dulu, Dan? Kasihan tadi udah nemenin bapak bakarnya." "Besok pagi aja, nanti ibu tinggalin ayamnya. Biarkan dia tidur, Pak. Besok dia mau sekolah."
Dani yang mengantuk pun juga tidak ada selera mau makan. Lantas langsung merebahkan badannya di kasur, yang di sebelahnya sudah ada adik-adiknya. Lalu Asma yang dari tadi makan ayam panggang tersebut, tanpa disadari habis tanpa menyisakan sedikit pun. Ya ampun, ibu, katanya mau tinggalin buat Dani besok pagi, ucap Saini sambil menggelengkan kepalanya. Ya nggak tahu pak, ibu aja nggak sadar bisa nghabiskan ayam itu sendirian, ucap Asma. Ya sudah bu, besok beli aja di pasar kalau udah nyariin ayam bakarnya. Sekarang ibu tidur lagi. Iya pak, ucap Asma sambil melangkah ke kamar yang diikuti Saini. Di malam mereka tertidur, Saini bermimpi bertemu seseorang yang wajahnya sangat ia kenali. Ternyata seseorang tersebut ialah si Nampar, kakek dari Saini. Beliau sudah meninggal lamanya dan berasal dari Kalimantan. Cu, kakek boleh pinjam kamu nggak? Maksud dipinjam ialah ingin diajak kakeknya tersebut ke alam lain. Namun pada saat itu Saini menolaknya. Saya nggak mau kek, Asma tengah mengandung, kasihan Asma dan anak saya. Kemudian sang kakek terus saja memaksa Saini. Hingga paginya Saini pun terbangun. Saini tidak menceritakan tentang mimpinya tersebut kepada Asma, karena menurutnya mungkin itu hanyalah bunga tidur di saat dia merindukan kakeknya. Hari pun berganti hari, mimpi Saini masih saja sama seperti sebelumnya. Namun pada akhirnya kakek Saini tersebut tidak lagi ingin meminjam Saini. Di dalam mimpi, kakek Saini tersebut kemudian merubah permintaannya. Jika kau tidak ingin ikut aku, kalau begitu aku meminjam putrimu saja. Nanti aku akan kembalikan, ujarnya. Namun di dalam mimpi itu Saini hanya mengangguk karena dia sadar jika dia tidak mempunyai seorang anak perempuan. Tanpa disadarinya jika anak yang dikandung Asma bisa jadi seorang perempuan. Setelah mimpi itu, Saini masih saja tidak menceritakannya kepada Asma. Hingga suatu ketika di mana umur kandungan Asma sudah menginjak 9 bulan. Namun tanda-tanda Asma yang ingin melahirkan belum juga muncul. Sampai suatu ketika di malam harinya, kali ini Asma yang bermimpi. Di mimpi, Asma seperti berjalan di pinggiran sungai. Lalu dia bertemu dengan seseorang dan orang itu mengatakan, "Kamu akan melahirkan anak kembar, namun kamu harus mengikhlaskan salah satunya." Sontak membuat Asma kaget dan tiba-tiba seseorang yang mengatakan tadi hilang dan Asma tidak sempat melihat wajahnya karena posisinya yang membelakangi Asma. Seketika Asma pun terbangun dan langsung menangis. Loh, kenapa bu? Kenapa menangis? Ucap Saini mencoba menenangkan istrinya itu. Ini loh pak, ibu mimpi katanya kita harus mengikhlaskan salah satu anak kita. Ucap Asma sambil sesenggukan menangis. Saini pun mencoba berpikir dan mulai mengingat mimpinya 5 bulan yang lalu. Katanya anak di kandungan ini akan kembar pak, tambah Asma. Jangan langsung percaya bu, percayakan semua sama yang di atas. Besok kita akan ke rumah Nyi Lastri untuk cek kandungan. Asma hanya mengangguk dan mulai mengusap air matanya. Sudah ya, jangan dipikirkan lagi. Ibu lanjut lagi tidurnya, tambah Saini, dan kemudian Asma pun kembali tidur. Pagi harinya, Saini tidak berangkat bekerja untuk menyadap karet. Dia di rumah karena takut sewaktu-waktu istrinya akan melahirkan. Mereka pun pergi ke rumah Nyi Lastri untuk memeriksa kandungan yang sudah cukup lumayan besar. Bahkan seharusnya sudah waktunya melahirkan. Karena dulu untuk cek kandungan itu susah jika harus ke puskesmas karena tidak mempunyai alatnya. Jadi mereka pergi ke tempat Nyi Lastri.
karena salah satu dukun beranak di daerah itu. Setelah lamanya Nyi Lastri mengurut Asma, akhirnya selesai. Iya, memang benar. Anak ibu memang kembar, ucap Nyi Lastri. Alhamdulillah. Gimana kondisinya, Nyi? Ucap saya ini yang bertanya kepada Nyi Lastri. Sehat-sehat aja kok. Nginap aja malam ini. Siapa tahu nanti pas mau melahirkannya, saya tidak perlu datang jauh-jauh. Begitu juga dengan ibu. Ujar Nyi Lastri yang sudah terbiasa dengan orang yang sudah 9 bulan mengandung. Saya ini pun mengiyakan usulan Nyi Lastri tersebut. Kalau begitu saya pulang dulu, mengambil keperluan istri saya saat jika terdesak ingin melahirkan, ucap Saini. Kemudian siang itu Saini pun pulang ke rumah, mengambil perlengkapan Asma seperti baju dan kain-kain lainnya. Lalu mengajak anak-anaknya ikut sekalian dan rumah dibiarkan kosong untuk malam nanti. Hingga mereka pun menginap di rumah Nyi Lastri. Setelah 1 minggu lamanya, tidak juga Asma melahirkan. Bahkan Nyi Lastri keheranan. Apa karena yang dikandung Asma itu anak kembar, makanya belum juga melahirkan, meskipun sudah 9 bulan. Hingga akhirnya mereka pun pulang lagi ke rumah, karena Asma tidak juga melahirkan. Dan saya ini merasa masih ada kaitannya dengan mimpi yang mereka alami. Sampai pada akhirnya usia kandungan Asma pun menginjak 11 bulan, yaitu tepatnya pada awal Juni 1991. Lalu 6 hari setelahnya Asma bermimpi jika dia melahirkan seorang perempuan dalam keadaan banjir. Sontak ketika dia terbangun, betapa terkejutnya dia karena dia mengalami pendarahan dan langsung berteriak, "Ah, Bapak! Tolong ibu!" Saini yang tertidur di sebelah Asma langsung terbangun dan dilihatnya Asma sudah mengeluarkan darah dan langsung keluar rumah menjemput Nyi Lastri. Sesampainya di rumah Nyi Lastri, Saini pun langsung mengetuk pintu rumah Nyi Lastri. Nyi Lastri, buka pintunya." Kemudian tak lama Nyi Lastri keluar. "Ada apa Pak Saini? Malam-malam begini gedor rumahku?" ucap Nyi Lastri yang masih dalam keadaan ngantuk. "Istriku Nyi, istriku mau melahirkan." Kemudian Nyi Lastri langsung tercekat dan masuk ke dalam dan langsung mempersiapkan diri menggunakan kerudung seadanya dan langsung bergegas ke rumah Saini. Di kamar, Asma yang dari tadi tidak bisa melakukan apa-apa, hanya terbaring di kamar. Sampai akhirnya Nyi Lastri datang. Dilihatnya Asma dan menginstruksikan Asma untuk segera tarik nafas, lalu dorong. Beberapa kali Asma melakukan, tidak seorang bayi pun keluar dan perutnya masih membesar. Hingga akhirnya Nyi Lastri pun hanya membersihkan darah dari Asma dan memutuskan untuk tinggal di rumah Asma karena Asma yang sewaktu-waktu bisa saja melahirkan. Kejadian Asma sewaktu pendarahan itu pun selalu diingat Saini. Dia menulis tanggalnya untuk selalu mengingatnya, karena dia yakin pasti ada kaitannya kenapa bisa sampai 11 bulan sang istri mengandung. 3 hari setelahnya, yaitu tanggal 9 Juni 1991, malam hari, Asma kembali merasakan sakit di perutnya. "Aduh, sakit, Pak!" teriak Asma dari dalam kamar. Ketika itu Saini dan keluarga sedang duduk di ruang tamu. Mendengar cerita dari Asma, Saini pun langsung menghampiri kamar. Ternyata Nyi Lastri sudah lebih dulu datang dan langsung membantu Asma. "Pelan-pelan Bu, tarik nafas, lalu dorong," ucap Nyi Lastri. Asma pun mengikuti dan akhirnya anaknya pun lahir. Setelah itu Nyi Lastri menunggu apakah masih ada anak yang akan lahir lagi. Dilihatnya Asma sudah tidak merasakan sakit lagi dan perutnya juga sudah tidak membesar. Kemudian Nyi Lastri membersihkan bayi itu
lalu kembali lagi ke dalam kamar. Anaknya laki-laki, Bu. Asma mengucap syukur, begitu pula dengan Saini. Katanya anak saya kembar, Nyi. Kenapa sakit di perut saya sudah berhenti? Ucap Asma yang merasa sedikit khawatir, karena memang Nyi Lastri juga pernah mengatakan jika dia akan memiliki anak kembar. Dia hanya takut apa yang dimimpikannya itu benar adanya. Kemudian Nyi Lastri memberikan bayi itu kepada Saini dan mengecek kandungan Asma dengan diurutnya sedikit. Tidak ada anak lagi di dalam kandungan ibu. Mungkin belum rezeki ibu untuk dititipkan anak kembar, ucap Nyi Lastri. Kemudian raut wajah Asma sedikit bersedih, namun dia tahan karena baginya meskipun yang lahir hanya satu, namun dia tetap bahagia. Saini pun mendekat kepada Asma. Tak apa, Bu, yang penting anak kita lahir dalam keadaan selamat dan ibu juga selamat, hibur Saini kepada Asma. Asma pun kembali tersenyum dan anak itu diberi nama Roni oleh Saini setelah kelahirannya anak itu. Kemudian Saini memutuskan untuk pindah dan menuju desa G yang berdekatan dengan sungai. Bahkan pekarangan dari rumahnya tersebut berseberangan dengan sungai. Karena tinggal di dekatan sungai, Saini pun merubah profesi. Dulu dia menyadap karet, kini dia menangkap ikan dengan cara menjaring, karena mengikut kebiasaan warga yang tinggal di sekitaran sungai ini. Lama kejadian sewaktu Asma melahirkan itu, Asma seringkali bermimpi mendengar suara yang mengaku sebagai anaknya. Awalnya Asma tidak bisa melihat siapa sosok itu, karena yang dia lihat hanya gelap. Ibu, aku ini anakmu. Begitu terngiang di telinganya, namun Asma hanya mendengarkan dan tidak menjawab satu patah kata pun. Pagi harinya Asma tidak menceritakan itu kepada Saini. Dia hanya berpikir jika itu hanyalah mimpi tidur biasa. Namun siapa sangka, mimpi itu berkaitan dengan kejadian yang Asma alami dulu. Anehnya, Asma hanya mengalami mimpi itu ketika malam Senin dan malam Jumat. Karena sudah selalu sering dimimpikan oleh sosok yang mengaku anaknya itu di malam Jumat setelah 1 bulan kejadian. Ketika dimimpi, Asma pun mencoba ingin berbicara dengan suara yang sosok tidak bisa dilihatnya itu. Ketika suara yang memanggil Asma dengan sebutan ibu terdengar, Asma pun menjawabnya. Siapa kau? Kenapa memanggilku ibu? Tunjukkan ragamu di hadapanku. Aku anakmu, Bu. Kakek memberiku nama Nurhasana. Ibu melahirkanku sewaktu mengalami pendarahan tempo lalu. Asma pun terkejut mendengar apa yang dikatakan sosok itu. Kenapa? Kenapa kau tidak pulang, Nak? Ucap Asma sambil menangis pelan. Ibu jangan khawatirkan aku. Nanti ketika aku pulang, aku akan datang lagi mencari ibu. Dan ketika suara itu lenyap dalam waktu lama. Nak, nak, teriak Asma memanggil, lalu kemudian dia terbangun. Asma pun menangis. Ada apa, Bu? Mimpi aneh ya? Tanya Saini kepada Asma, yang melihat Asma terbangun dalam keadaan menangis. Anak kita, Pak. Dia masih hidup. Ucap Asma sambil menangis sesenggukan. Masih hidup? Maksud ibu siapa? Nurhasana, Pak. Saini semakin bingung karena dia tidak memiliki anak perempuan, apalagi yang bernama Nurhasana. Istighfar, Bu. Ingat, kita tidak punya anak yang bernama Nurhasana, ucap Saini. Ada, Pak. Katanya yang menemaninya Nurhasana adalah kakek. Saini terkejut mendengarnya. Ternyata mimpinya sewaktu dulu bertemu kakeknya itu ada kaitannya tentang yang dialami Asma.
Terus katanya dia lahir sewaktu ibu pendarahan sebelum Roni dilahirkan. Tambah Asma. Saya ini pun mencoba menenangkan Asma. Udah bu, serahkan semua kepada yang di atas. Jangan langsung percaya bu. Ucap saya ini lalu kemudian Asma pun berhenti menangis. Cukup lama hening dan saya ini terlihat melamun. Ada apa pak? Apa ada yang bapak pikirkan? Ujar Asma yang melihat saya ini begitu bingung dengan lamunannya. Gak ada apa-apa kok bu. Bapak cuma teringat sewaktu kakek datang ke mimpi bapak. Ucap saya ini. Mendengar itu Asma pun memandang saya ini dengan harap saya ini akan melanjutkan kisahnya. Kakek Sinampar pernah mengatakan jika dia ingin meminjam bapak untuk ikut bersamanya. Namun bapak menolak untuk ikut. Sampai pada akhirnya kakek bilang mau meminjam putri kita. Dan bapak hanya mengangguk karena bapak pikir kita tidak punya anak perempuan. Dan setelah itu dia mengatakan jika suatu saat akan dia kembalikan. Ucap saya ini mengakhiri kisahnya. Mendengar itu Asma hanya bisa pasrah dan berserah tentang bagaimana dan apa yang sudah terjadi pada anak yang seharusnya dilahirkan ke dunia itu justru tidak ada di dalam keluarganya. 6 Juni 1991. Bapak sudah mengingat tanggal di mana waktu itu ibu mengalami pendarahan. Dan tanggal itu adalah tanggal kelahiran dari Nur Hasanah putri kita. Asma hanya mengangguk meskipun di hatinya dia merasa kecewa jika dia tidak memiliki anak perempuan. Dan ketika sudah hampir memiliki, malah kejadian seperti ini. Waktu pun berlalu begitu cepat. Asma dan saya ini menjalani hidup sebagaimana biasanya semenjak dari mimpi itu. Asma sudah tidak lagi bermimpi bertemu dengan suara yang mengaku anaknya itu. Hampir sudah 9 tahun lamanya. Ketika di tahun 2000, tepatnya pada bulan awal Januari, di malam Senin, saya ini pun bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan kakeknya, namun dilihatnya waktu itu, sang kakek sedang menggendong seekor anak buaya. Saya ini, sesuai janjiku, aku akan kembalikan anakmu. Tapi aku kembalikan dalam wujud seperti ini. Sambil menyodorkan anak buaya yang digendongnya. Apakah kau menerimanya? Saya ini yang melihat itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata-kata. Kemudian saya ini menerima dan menggendong buaya tersebut. Buaya tersebut nampak tidak ganas ataupun liar. Justru ketika digendong saya ini, dia menjadi diam. Ketika ingin bertanya perihal anaknya itu, tiba-tiba sang kakek menghilang dan meninggalkan kebingungan terhadap Saini. Sampai akhirnya Saini pun terbangun. Dilihatnya jam sudah pukul 5 subuh. Ketika menoleh ke samping, Asma sudah tidak ada di sebelahnya. Ternyata Asma mempersiapkan makanan di dapur untuk bekal Saini pergi melaut menangkap ikan. Saini pun beranjak dari tempat tidurnya mencuci muka dan mulai sholat subuh meskipun telat. Setelah itu dia ke dapur untuk mengambil perbekalan sekalian sarapan. Saini tidak mau menceritakan perihal mimpinya karena dia melihat Asma begitu ceria pagi ini dan dia tidak ingin merusak senyum Asma jika dia harus menceritakan tentang mimpinya tersebut. Ketika sudah selesai sarapan, Saini pun pamit. Bapak pergi melaut dulu bu, ucap Saini sambil menyodorkan tangan kanannya dan kemudian disambut Asma yang langsung mencium tangan Saini. Hati-hati ya pak, ucap Asma kepada Saini. Kemudian Saini pun melangkah keluar dan mulai menuju sungai yang berada di seberang pekarangan rumahnya tersebut. Hari itu Asma yang biasanya mengerjakan hal-hal yang biasa dikerjakan oleh ibu rumah tangga pada umumnya dibuat heran. Karena dari pagi hingga siang hari terlihat seseorang mondar-mandir melewati rumahnya seperti ingin mencari sesuatu
namun tidak mau mendekat. Karena Asma merasa takut, dia pun menutup pintu dan hanya mengintai dari balik jendela. Dia tidak berani membukakan pintu sampai Saini pulang. Hingga pada siang hari, tepatnya pukul jam 2 siang, Saini pun pulang. Hari ini Saini lebih cepat pulang dari biasanya. Karena hasil tangkapannya hari ini melimpah, sehingga perahu yang digunakannya untuk menjaring telah penuh dengan ikan. Dia pun pulang dengan membawa beberapa ikan untuk dimakan sendiri. Karena sebelum itu dia sudah menjual ikannya ke pasar sebelum sampai ke rumah. "Assalamualaikum, Bapak pulang?" ucap Saini sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam," ucap Asma dari dalam sambil menuju pintu lalu membukanya. "Tumben Bapak pulang cepat hari ini?" tanya Asma kepada Saini. "Alhamdulillah Bu, hari ini hasil tangkapan Bapak lumayan banyak. Nih, uang hasil dari menjual ikan tadi." Sambil menyodorkan uang dari sakunya. Kemudian Asma pun mengambil uang itu dan menyimpannya. Saini pun duduk di depan teras rumahnya. Asma masuk dan membuatkan kopi untuk Saini. Ketika Saini duduk di depan, orang yang tadi mondar-mandir di rumahnya itu lewat lagi. Saini pun memperhatikan orang tersebut. Kemudian tak lama orang itu bergegas pergi. "Ada apa dengan orang itu?" gumam Saini di dalam hati. Tak lama Asma pun keluar dengan membawa secangkir kopi. "Ini Pak, diminum dulu," ucap Asma sambil menaruh kopi di lantai, tepat di depan Saini. "Terima kasih ya Bu. Oh iya, tadi itu siapa ya Bu? Lewat depan rumah kita. Ketika Bapak pandang, dia bergegas pergi," tanya Saini kepada Asma. "Ibu juga nggak tahu Pak. Justru orang itu dari pagi mondar-mandir melewati rumah kita. Seperti ada yang dia cari, namun tidak berani mendekat," ucap Asma sedikit mengadu kepada Saini. "Semoga saja bukan niat buruk terhadap kita Bu," ucap Saini menenangkan Asma dari rasa takutnya. Tak lama Saini duduk di depan teras. Orang yang tadi itu pun datang menghampiri rumah Saini, namun tidak sendiri. Ia berdua dengan seseorang yang dilihat dari pakaian seperti orang pintar. Dilihat batu cincin di tangannya. "Assalamualaikum," ucap orang tersebut sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman dengan Saini. "Waalaikumsalam," ujar Saini sambil menyambut tangan orang tersebut. Kemudian diikuti orang satunya lagi. "Sebelumnya saya minta maaf jika membuat Bapak ataupun istri Bapak merasa terganggu dengan anak murid saya ini," sambil menepuk pundak orang yang satu lagi yang dia katakan sebagai muridnya itu. "Sebenarnya sayalah yang menyuruhnya untuk melihat apakah Bapak ada di rumah atau tidak, namun dia malu untuk bertanya secara langsung," ujar orang tersebut. "Oh begitu. Lalu nama Bapak siapa? Dan ada tujuan apa ingin menemui saya?" ucap Saini kepada orang tersebut. "Perkenalkan, nama saya Satar, dan ini anak murid saya Udin. Sebenarnya kedatangan saya ke sini hanya ingin menyampaikan pesan," ucap orang tersebut yang membuat Saini penasaran. "Pesan dari siapa? Dan maksud tujuannya apa?" Kemudian Satar pun duduk, lalu menghidupkan rokoknya. Kemudian menghisap panjang rokok itu, lalu dihembuskannya. Sebelum Satar berbicara, tiba-tiba Asma keluar dari rumah dan melihat Udin dengan tatapan sinis. "Dia orangnya Pak yang mondar-mandir sambil mengawasi rumah kita," ucap Asma sambil menunjuk Udin. "Ibu jangan salah paham dulu, mereka tidak berniat jahat kok," ucap Saini. "Maafkan anak murid saya Bu, biarkan saya menjelaskan satu hal sebentar. Udin meminta maaf dulu sana sama Ibu Asma," ujar Satar sambil menyuruh anak muridnya itu. Udin pun berdiri kemudian meminta maaf kepada Asma dan Saini sekaligus.
"Bu, buatkan minum untuk tamu kita ini," perintah Saini kepada Asma. Kemudian Asma pun masuk membuatkan kopi 2 cangkir, kemudian keluar lagi dan meletakkannya di hadapan mereka masing-masing. "Diminum dulu kopinya." "Iya Pak, terima kasih," ucap Satar. Asma pun ikut duduk di sebelah Saini sambil berbincang tentang asal Satar, yang mana Satar ini berasal dari Pulau Kalimantan dan salah satu pendiri padepokan silat di kota C setelah menempa ilmu dari tanah kelahirannya. Beliau memiliki batu semacam penghubung dengan dunia gaib yang dia dapat sewaktu bertapa untuk menyempurnakan ilmunya. Setelah lama berbincang, kemudian Saini pun kembali menanyakan perihal pesan yang ingin disampaikan Satar tersebut. "Oh iya Pak, kata Bapak tadi mau menyampaikan pesan. Pesan dari siapa ya?" Satar pun menyesap kopi, lalu terdiam sejenak. "Saya mendapatkan pesan dari seseorang dari alam gaib melalui batu ini. Namun saya tidak tahu namanya. Namun saya begitu mengingat wajahnya," ucap Satar sambil menunjukkan cincin yang digunakannya. Karena batu yang dia dapat sewaktu bertapa tersebut telah dibuat menjadi cincin oleh Satar. "Bisa ambilkan saya kertas dan pensil?" ucap Satar kepada Asma. Asma pun mengangguk dan langsung masuk ke dalam. Lalu Asma keluar membawa barang yang diminta oleh Satar itu. Satar pun mengambil dan memberikannya kepada Udin. Kemudian dia berdiri, lalu seperti membaca mantra dan menepukkannya ke Udin. Spontan Udin pun langsung kesurupan dan mulai mencoret-coret kertas tadi. Tampak seperti acak, namun sangat jelas. Setelah gambar sudah mulai selesai, Satar memegang kepala Udin dan langsung mengeluarkan sosok yang merasuki Udin tersebut. Kertas yang penuh coretan tadi seperti menggambarkan seseorang dan tampak jelas. "Ini, apakah Bapak mengenalinya?" ucap Satar sambil menunjukkan kepada Saini. Saini pun terkejut melihatnya, karena gambar itu mirip sekali dengan kakeknya si Nampar. "Ini kakek saya Pak. Memang malam tadi beliau datang ke mimpi saya dan memberikan sesuatu," ucap Saini kepada Satar. "Mungkin mimpi Bapak ada kaitannya dengan pesan yang disampaikan dengan saya ini. Beliau mengatakan jika saya harus mencari seseorang yang tinggal berseberangan dengan sungai ini," ucap Satar sambil menunjuk sungai yang berada di seberang pekarangan rumahnya itu. Lalu beliau mengatakan jika dia ingin mengembalikan apa yang dulu pernah dipinjamnya. Dan saya melihat beliau menggendong seekor buaya putih dengan moncongnya yang panjang, ucap Satar kepada Saini. Kemudian Saini teringat dengan mimpinya di mana sang kakek memberikannya seekor buaya. "Beliau pernah datang ke mimpi saya Pak. Sebelumnya beliau ingin membawa saya dan saya menolaknya. Lalu tak lama beliau mengatakan jika saya tidak mau ikut, maka dia akan meminjam anak perempuan saya. Karena sadar saya tidak memiliki anak perempuan, saya hanya mengiyakan perkataannya," ucap Saini sambil menceritakan tentang mimpinya 10 tahun silam. Hingga Saini menceritakan tentang kandungan Asma yang aneh karena mengandung selama 11 bulan, serta malam pendarahan Asma sebelum melahirkan anaknya Roni. Kemudian Satar kembali menghidupkan rokoknya dan mulai menyesap kopinya, lalu mengatakan, "Sepertinya buaya putih itu adalah anak Bapak yang telah dipinjamnya." "Bagaimana bisa Pak? Kenapa berwujud buaya?" ujar Saini yang sedikit terkejut. Asma yang mendengarkan apa yang dikatakan Satar tadi hanya bisa terdiam. Namun setelah itu dia pun mulai berbicara. "Jika memang itu anak kami, saya harap dia bisa datang ke pekarangan rumah ini. Saya akan tetap menerimanya," ujar Asma kepada Satar. Saini yang mendengar itu pun tidak bisa membantah, karena jika Asma menerima, dia pun harus juga menerima, walaupun dia tahu
bakal jadi omongan para tetangga. Karena tidak mungkin rasanya seorang manusia bisa memiliki anak seekor buaya. Baiklah Bu, nanti malam saya akan menyampaikan pesan ini. Semoga saja dia bisa datang, ucap Satar dan langsung memutungkan rokoknya ke asbak. Setelah itu Satar pun pamit untuk pulang, karena mengingat hari yang sudah mulai petang. Sebelum pergi, Satar menyampaikan pesan kepada Saini. Besok Bapak saya sarankan tidak usah melaut dulu. Bisa saja buaya itu datang, yang disebut sebagai wujud anak Bapak itu. Baiklah Pak, terima kasih sudah menyampaikan pesan ini, ucap Saini. Kemudian Satar pun pamit dan mengucapkan salam. Tak lama setelah Satar pergi, Saini pun melamun dan disadarkan oleh Asma. Kenapa Pak? Jangan dipikirkan, kita terima saja jika itu anak kita, ucap Asma sambil menepuk pundak Saini. Bapak hanya berpikir tentang bagaimana tanggapan tetangga jika kita menjadikan buaya itu sebagai anak kita, ucap Saini yang tampak sedikit murung. Semoga ada hikmahnya Pak, kita terima saja takdir ini, ucap Asma sambil meyakinkan Saini sambil tersenyum. Lalu Saini memandang Asma dan membalas senyumnya.